Setelah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara pada Agustus 2025, Saudara APN diduga menerima aliran uang sekurang-kurangnya sebesar 804 juta rupiah secara langsung maupun melalui perantara, yaitu Saudara ASB. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Hulu Sungai Utara Albertinus Palinggoman Napitupulu dan Kepala Seksi Intel Kejari HSU Asis Budianto jadi tersangka pemerasan. Demi mendapatkan uang, Albertinus menggunakan ancaman agar akan menindaklanjuti aduan masyarakat dari Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Ancaman Albertinus ini ditujukan kepada sejumlah kepala dinas di Kabupaten Hulu Sungai Utara. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangan pada Sabtu 20 Desember dini hari menjelaskan Albertinus beraksi pada November 2025. Ini artinya berselang 3 bulan setelah Albertinus dilantik sebagai Kajari HSU pada Agustus 2025 lalu. Saat menjalankan aksinya, Albertinus melibatkan Kasih Intel Kejari HSU Asis Budianto dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara atau Kasih Datun Tri Taruna Variadi. Dalam kurun waktu sebulan, Albertinus mengantongi uang 804 juta rupiah yang diterima secara langsung ataupun lewat perantara. Uang tersebut berasal dari Kepala Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan RSUD. Selain pemerasan, Albertinus turut melakukan pemotongan anggaran di Kejari HSU untuk kepentingan pribadi. Adapun uang itu berasal dari pencairan tambahan uang persediaan atau TUP sebesar 257 juta rupiah tanpa adanya surat perintah perjalanan dinas atau SPPD dan pemotongan dari para unit kerja atau seksi. KPK kemudian mengamankan barang bukti uang tunai sebesar 318 juta rupiah dari rumah Albertinus. Saat ini, lembaga anti rasuah itu masih memburu satu tersangka yakni Tri Taruna karena melawan dan kabur saat OTT. APN kepada sejumlah perangkat daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD. Permintaan tersebut disertai dengan ancaman itu dengan modus bahwa agar laporan pengaduan atau LAPDU dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang masuk ke Kajari HSU terkait dinas tersebut tidak akan ditindaklanjuti proses hukumnya. Dalam kurun waktu November sampai dengan Desember 2025, dari permintaan tersebut, APN diduga menerima aliran uang sebesar 804 juta yang terbagi dalam 2 klaster perantara, yaitu jadi ada 2 klaster penerimaannya melalui 2 perantara. Melalui perantara Saudara TAS, TAR ini ya. Saya lihat lagi sebentar ya. TAR ya. TAR yaitu penerimaan dari RHM selaku Kepala Dinas Pendidikan Hulu Sungai Utara senilai 270 juta rupiah dan Saudara FVN selaku Direktur RSUD Hulu Sungai Utara sebesar 235 juta. Itu untuk klaster pertama ya. Klaster kedua melalui perantara Saudara ASB yaitu penerimaan dari YND selaku Kepala Dinas Kesehatan Hulu Sungai Utara sejumlah 149,3 juta rupiah. Sementara itu, Saudara ASB yang merupakan perantara APN tersebut dalam periode Februari sampai dengan Desember 2025, jadi ASB ini lebih duluan ya, ada di Kejari Hulu Sungai Utara. Diduga juga menerima aliran uang dari sejumlah pihak sebesar 63,2 juta rupiah. Selain melakukan dugaan tindak pidana pemerasan, APN juga diduga melakukan pemotongan anggaran Kejari Hulu Sungai Utara melalui bendahara
yang digunakan untuk dana operasional pribadi. Dana tersebut berasal dari pengajuan pencairan tambahan uang persediaan atau TUP sejumlah 257 juta tanpa surat perintah perjalanan dinas SPPD dan pemotongan dari para unit kerja atau seksi. Keterangan ini disampaikan oleh bendahara yang bersangkutan, bahwa selanjutnya APN juga diduga mendapat penerimaan lainnya sejumlah 450 juta dengan perincian sebagai berikut: transfer ke rekening istri APN senilai 405 juta dari Kadis PU dan Sekwan DPRD dalam periode Agustus sampai November 2025 sebesar 45 juta rupiah. Ada yang mau disampaikan, Bang? Bang, ada keterlibatan pimpinan lain nggak, Bang? Bang, ada kesedoran ke Kejati nggak, Bang? Kajati, Bang? Bang, dapat nasi kotak nggak, Bang? Bang, Bang Tinus. Bang. Petugas kami yang melaksanakan penangkapan terhadap terduga itu melakukan perlawanan dan melarikan diri, seperti itu. Setelah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara atau Kasidaton Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Tri Taruna Faryadi dilaporkan kabur saat operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Bahkan Tri Taruna sempat melawan petugas KPK yang melakukan penangkapan. Informasi ini disampaikan oleh PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dalam keterangan pada Sabtu 20 Desember dini hari. Menurut Asep, saat ini pihaknya tengah melakukan upaya pencarian terhadap Tri Taruna. Bahkan, tak menutup kemungkinan lembaga anti rasuah itu menerbitkan status daftar pencarian orang atau DPO terhadap Tri Taruna apabila pencarian tak membuahkan hasil. Meskipun kabur saat ditangkap, Tri Taruna saat ini berstatus sebagai tersangka. Selain Tri Taruna, Kepala Kejaksaan Negeri HSU, Albertinus Parlinggoman Napitupulu dan Kepala Seksi Intelijen atau Kasih Intel Kejari HSU, Asis Budianto, turut ditetapkan jadi tersangka. Albertinus dan Asis sendiri sudah dibawa ke gedung KPK Jakarta Selatan untuk menjalani proses hukum lanjutan. Mereka jadi tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah di HSU, meliputi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, hingga RSUD. Modus yang digunakan adalah menakut-nakuti para pejabat dinas dengan ancaman akan menindaklanjuti laporan pengaduan dari lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang masuk ke Kejari HSU jika tak memberikan sejumlah uang. Tersangka Albertinus menerima uang 804 juta rupiah dalam kurun waktu November hingga Desember 2025. Rinciannya, melalui Tri Taruna, Albertinus menerima uang dari Kepala Dinas Pendidikan HSU sebesar 270 juta rupiah dan Direktur RSUD HSU sebesar 235 juta rupiah. Sementara melalui Asis, Albertinus menerima 149,3 juta rupiah dari Kepala Dinas Kesehatan HSU. Selain jadi perantara, Tri Taruna diduga memiliki rekening gendut hasil pemerasan. Temuan KPK, Tri Taruna diduga menerima aliran uang mencapai 1,07 miliar rupiah. Rinciannya berasal dari mantan Kepala Dinas Pendidikan HSU tahun 2022 sebesar 930 juta rupiah dan dari rekanan pada 2024 sebesar 140 juta rupiah. Sesuai dengan laporan dari
petugas kami yang melaksanakan penangkapan terhadap terduga itu melakukan perlawanan dan melarikan diri, seperti itu. Sehingga saat ini terhadap yang bersangkutan sedang dilakukan upaya pencarian, dan tentunya nanti akan kami terbitkan daftar pencarian orang apabila pencarian ini yang sedang dilakukan tidak membuahkan hasil atau tidak ditemukan yang bersangkutan. Makanya tadi pada saat konvers kami sampaikan kepada yang bersangkutan diharapkan untuk segera menyerahkan diri atau datang kepada kami untuk mengikuti proses hukum sebagaimana mestinya. Sementara itu, selain menjadi perantara APN, terhadap saudara TAR juga diduga menerima aliran uang mencapai 1,07 miliar dengan rincian sebagai berikut. Ya, ini sesuai dengan keterangan saksi dan bukti-bukti yang ditemukan bahwa pada tahun 2022 yang berasal dari mantan Kepala Dinas Pendidikan Hulu Sungai Utara senilai 930 juta rupiah. Kemudian pada tahun 2024 yang berasal dari rekanan sebesar 140 juta rupiah. Dari kegiatan penangkapan ini, KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti yang disita dari kediaman APN berupa uang tunai sebesar 318 juta rupiah. Saya menurut kuat. Tibuan. Bang, gimana bang? Ada yang mau disampaikan bang? Bang, Menyesal nggak sih bang? Menyesal nggak sih bang? Bang, ada kesedoran ke Kejati nggak bang? Kejati bang? Bang, dapat nasi kotak nggak bang? Bang, Bang Tidus. Di tengah bang. Bang, Jam 4 bang. Cukup teman-teman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.